Pemirsa, apa itu pasal makar dan bagaimana implementasinya? Sudah hadir pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio. Sama-sama. Kang Asep, ini penetapan Egy Sujana sebagai tersangka makar, menurut Anda sudah tepat atau bagaimana? Ya, proses peradilan menggunakan KUHP. Di KUHP ada ajas legalitas pasal 3. Peradilan menggunakan undang-undang ini. Di pasal 1 dikatakan di butirnya tersangka adalah karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup diduga melakukan tindak pidana. Ketika penegak hukum polisi menyatakan seseorang perbuatan makar, artinya polisi punya bukti permulaan bahwa si A, si B, si D itu melakukan yang halal ini adalah makar. Apa yang disebut makar di KUHP dijelasin pasal 87, 83, 107, 110. Intinya makar itu ada keadaan niat dan tindakan permulaan. Nah, makar itu bentuknya banyak ya, 104 dan seterusnya. Intinya bisa membunuh presiden, menghilangkan nyawa, bisa menggulingkan pemerintahan. Nah, dalam kasus ini kan dituduhnya pasal 107 Yunto 110. Artinya dituduh dia mau menggulingkan pemerintahan ya dengan cara permufakatan jahat. Apa yang permufakatan jahat itu? Ada 2 orang atau lebih melakukan kejahatan. Nah, jadi ketika seseorang mengumpulkan massa entah people power atau PowerPoint atau Power Ranger atau Power Bank, saya nggak ngerti. Pokoknya ketika orang dikumpulkan membuat kekuatan dan sifatnya menghasut, ya, mengajak sesuatu yang harus ada prosedur. Dalam kasus ini kan ada pemilu kan. Pemilu itu kalau ada kecurangan, silakan ada Bawaslu, ada tidak puas ada MK, terangkut orang ada di KPP. Nah, ketika itu dilakukan, ada seruan-seruan yang sifatnya dalam tanda petik ya, menggulingkan pemerintahan dimulai dengan ada niat dan ada tindakan permulaan, itulah makar. Oke, artinya menurut Anda dalam kasus ini mens reanya sudah terpenuhi? Sudah jelas, itu apalagi dengan perbuatannya kan jelas. Kalau di makar itu pasal 87 Yunto 107 110 mengatakan. Jadi kalau disebut makar itu ada niat, sejak awal niatnya apa? Tindakan permulaannya apa? Nah, seruan intinya dari perbuatannya itu apa? Kan jelas kalimat-kalimat yang kau lihat misalkan di YouTube atau di media sosial nampak. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik adalah tepat ya. Tapi kalau misalkan ada orang merasa keberatan, ada silakan. Artinya unsur hukum dalam pasal yang disangkakan kepada Egy ini semua sudah terpenuhi. Kalau berdasarkan pengalaman empiris atau akademis saya pengalaman saya akademisi sekarang ya tepat. Karena orang tidak boleh ya melakukan seruan-seruan mengajak orang ya ketika ada pemerintahan yang sedang berlangsung yang akan katakanlah berakhir Oktober, tapi tiba-tiba sekarang ada proses namanya demokrasi pemilu yang kita tunggu 22, tapi ada mengumpulkan massa dan ketika massa ada seruan-seruan yang intinya adalah melawan kekuasaan yang sah, itu nggak boleh karena kekuasaan sah bisa diganti waktunya, belum waktunya. Karena kalau belum waktunya sekarang udah seruan-seruan mengganti, ya itu nggak boleh, itu makar namanya. Kang Asep, pada pasalnya itu sendiri, ini pasal disangkakan kemudian berbeda dengan pasal yang dilaporkan oleh pelapor, dan ini kemudian yang membuat Egy merasa pasal yang ditujukan kepadanya tidak tepat. Ya, anak hukum awal kuliah dengan saya pasti paham. Orang kena tindak pidana itu karena pengaduan, karena laporan, karena OTT. Jadi tindak pidana makar itu bukan tindak aduan, laporan. Jangankan ada laporan, nggak ada laporan pun ya penyidik namanya polisi ya harus menindaklanjuti karena deliknya delik makar. Artinya polisi boleh mengembangkan sendiri? Pasal berapa? Ketika misalkan saya melaporkan si A, misalkan paling gampang perbuatan cabul, misalkan. Tapi ternyata berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian bahwa ini perkosaan atau tindak pidana kesusilaan lainnya, ya boleh. Yang penting kan polisi diberitahu nih, karena awalnya tidak tahu mungkin, loh, ada tindak pidana, sebelumnya mungkin penipuan, ternyata ada penggelapan, boleh, nggak ada masalah. Sekali lagi, ini tindak pidana biasa, jangankan ada laporan. Nggak ada laporan pun polisi punya kewajiban untuk menindaklanjuti tindak pidana makar. Oke, untuk makar artinya tidak perlu delik aduan? Bukan, ini delik biasa. Ya itu mah bahaya, makanya bab judulnya bab keamanan, pengaruh terhadap keamanan terhadap pemerintahan, keamanan negara gitu kan. Itu pasalnya mengatur dengan rinci dan 104 dan terus sampai 139 itu ada. Jadi orang nggak boleh. Yang niat aja itu kena di situ. Makar itu gini supaya paham. Kan orang suka mengatakan harus sampai selesai. Enggak, tindak pidana makar itu dengan niat, ada bukti permulaan dengan seruan, tapi tindak pidana tidak selesai, itu kena. Ya kalau udah kena mah kudeta, namanya pemerintahan yang sah. Orang suka mengatakan, kenapa dulu zaman 98, kenapa zaman Orde Baru enggak? Ya lain itu. Ya karena pemerintahannya kan diam. Kalau pemerintahannya berkuasa, pasti kena pengganggu-pengganggu itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan kembali Kang Asep mengenai kategori perbuatan makar itu seperti apa? Ya, jadi jelasnya gini, pasal 87 KUHP, makar itu ada ya karena ada permulaan, tindakan permulaan, ada niat. Nah, niat itu dia nunjuk pasal 53 ya. Tindakan-tindakan permulaan itu apa? Ya misalkan dalam tanda petik ya, orang mengatakan sebenarnya bukan percobaan. Misalkan niat
itu terwujud ya sekali lagi, tapi tidak terlaksana bahasa sederhananya ya. Jadi dia misalkan mau seruan untuk mengganti pemerintahan, tapi belum terlaksana. Tapi dengan seruan niat di permulaan itu sudah makar. Kalau karena 107 itu kan menggulingkan pemerintahan dalam tanda petik, mau mengganti pemerintahan yang belum waktunya, dia dengan seruan-seruan slogan mengajak orang berkumpul dengan kekuatan tadi itu, walaupun memang belum terlaksana, tapi di pasal makar itu kena. Itu cukup sebagai bukti permulaan. Ya, bukan permulaan. Kalau tersangka bukti permulaan. Bukti permulaannya alat bukti. Mungkin si penyidik yang melihat ada rekaman alat bukti pasal 5 Undang-Undang ITE atau memberikan keterangan saksi. Nah, tindakan permulaan itu tadi. Tindakan tadi dengan seruan-seruan, dengan kata-kata, dengan himbauan-himbauan itu udah kena. Tapi apakah kemudian ketika seseorang berpendapat misalnya di media sosial misalnya seperti itu, apakah itu juga bisa dimasukkan dalam kategori? Harus dibedakan. Undang-Undang 45 kebebasan berbicara berpendapat diatur pasal 28, tapi dikunci di ujungnya hurufnya, dibatasi oleh undang-undang. Ada undang-undang kebebasan menyatakan pendapat tahun 98. Tapi kan tidak boleh. Isinya menghasut, menggulingkan pemerintah yang diancam 107, Junto 110 permufakatan jahat. Orang boleh mengatakan protes kepada pemerintah, ini loh ada maladministrasi, ada segala macam. Tapi tidak boleh sekali lagi ya, ketika misalkan kebebasan pendapat itu yang isinya dilarang oleh undang-undang. Ya, undang-undang tadi antaranya tidak boleh makar. Di antara makar tadi bentuknya mau menghilangkan nyawa presiden, 104-nya, 107-nya mengganti pemerintahan. Karena kalau mau mengganti pemerintahan bukan dengan seruan di jalanan, ya ada lembaganya, ada rezimnya, itu pemilu. Ketika pemilu tidak sesuai dengan aturan, bukan dengan teriak-teriak mengganti pemerintahan, ya tunggu yang berhak karena aturannya ada. Jadi sekali lagi, ketika kebebasan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi kapan kebebasan pendapat dikatakan? Yang boleh itu yang bukan yang diancam oleh KUHP misalkan, atau undang-undang kebohongan, tindak pidana yang pasal 14, 15 juga sekarang ditersangkakan, atau pasal-pasal yang diatur lainnya. Kalau kita menyatakan mengkritik pemerintah dengan solusi tidak ada masalah, tapi ketika misalkan menyebut dengan kata-kata negatif kepada orang, tadi delik aduan, penghinaan, misalnya melawan kekuasaan, kalau bisa ngajak menggulingkan, kena makar. Hasutan-hasutan seperti itu kemudian yang memang harus diperhatikan seperti Kang Asep. Makanya tepat, kepolisian mengatakan pasal 14 atau 15, Undang-Undang 146, itu kan pasal-pasal kebohongan. Ya kalau itu ada muatannya, seruannya kebohongan, minimal itu kan, ini saya lihat ditersangkakannya kumulatif dan alternatif, artinya pasalnya berlapis ya. Nah jadi mungkin dia makar, mungkin juga berisi seruan-seruannya kebohongan, ya. Itu yang tahu kan faktanya sekarang kepolisian. Tapi sekali lagi, ketika seorang tetapkan tersangka, kan ada lembaga pra-peradilan kan aja kalau keberatan. Dilihat dari regulasi kemudian undang-undang dan juga pasal-pasal yang mengatur makar sendiri, apakah ini kemudian sudah cukup mumpuni menurut Kang Asep? Kalau secara empiris, akademis, saya kira apa yang dilakukan oleh penyidik tepat dan benar. Barang bukti seperti apa sih sebetulnya yang kemudian memang akan menguatkan dari setelah kemudian polisi menetapkan status tersangka ini? KUHP itu dikatakan 184 alat bukti yang sah, ya 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk dan keterangan terdakwa. Minimum 2 alat bukti. Nah, oleh Undang-Undang ITE pasal 5, perluasan alat bukti adalah dokumentasi elektronik dan informasi elektronik. Mungkin dari laporan saksi, 1 kan ada 1 alat bukti, 2 rekaman-rekaman yang dipunyai mungkin oleh pihak penyidik. Kan rekaman itu udah lebih dari 2. Ya, saya pikir itu akan menguatkan. Tapi sekarang ini kalau kita selintas kan bisa lihat di media sosial apa yang serukan-serukannya. Nah, ini mengenai bukti di media sosial, apakah ini juga bisa diajukan sebagai barang bukti? Undang-undang itu kan mengatakan, itu kan termasuk dokumentasi elektronik yang bisa didistribusikan, bisa ditransmisikan, bisa dapat diakses. Kalau isinya bermuatan tadi, ya ternyata mengandung tindak pidana, menurut Pak, perluasan pasal 5 Undang-Undang ITE adalah perluasan alat bukti, dokumentasi elektronik, informasi elektronik itu adalah salah satu perluasan alat bukti di samping 184 KUHP. Jadi ketika orang terekam ngomong di media itu Undang-Undang ITE masuk. Jadi alat bukti, malah menurut Undang-Undang pasal 26 di Undang Tipikor itu merupakan bukti petunjuk. Kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya, karena nanti Senin pekan depan Egy Sujana ini akan dipanggil oleh polisi sebagai siapapun hadapilah dengan masalah, kan itu juga di negara hukum kok ada aturannya. Baik. Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami.